Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau meminta satu siswa untuk membacakan doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mohon kepada siswa untuk merapikan apa-apa yang ada di atas mejanya. Dan jika ada sampah di bawah bangkunya, mohon dipungut ya. Iya, Bu. Lili di bawah ini ada sampah. Ini tisu. Ya, Lili mau di tempat sampah. Ya. Sebelum memulai pembelajaran di sini, Ibu mohon satu orang untuk menghapus papan tulis. Siap, Bu. Di sini. Baik, terima kasih Nurka. Baiklah, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Baik, bisa kita langsungkan saja ya pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya, minggu lalu kita membahas apa ya? Hai, Bu. Ya? Pertimbangan kimia. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang ini, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tentang atom? Saya, Bu. Ya, Atom berbentuk bulat di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif. Elektron-elektron dalam atom diupamakan seperti butiran kismis dalam pembuatan roti, maka teori atom Thomson juga sering dikenal teori atom roti kismis. ya, betul sekali. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan perkembangan teori atom yang meliputi teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Dan yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan kelebihan dan perkembangan teori atom berdasarkan postulat dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kelemahan dan perkembangan teori atom berdasarkan teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Nah, sebelum masuk materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan teori atom. Nah, Ibu akan menceritakan perkembangan teori atom. Pada 5 abad sebelum Masehi, filsuf dari Yunani bernama Democritus menjelaskan dan percaya bahwa semua materi atau zat tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi disebut dengan atomos atau tidak
pada tahun 1803, John Dalton, seorang guru sekaligus ilmuwan Inggris, mendefinisikan bahwa benda terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu atom. Nah, di sini Ibu akan menampilkan PPT tentang perkembangan teori atom. Oh, tolong satu orang memberikan fokusnya. Tolong satu orang bisa bantu Ibu untuk Nah, di sini Ibu akan menjelaskan perkembangan teori atom. Nah, di sini ada teori atom Dalton. Setiap unsur terdiri atas partikel yang sudah tidak terbagi yang dinamai atom. Ini menurut teori atom Dalton. Dan yang kedua, teori atom Thomson. Teori atom Thomson ini berhasil membuktikan dengan tabung sinar katode bahwa sinar katode adalah berkas partikel yang bermuatan negatif atau berkas elektron yang ada pada setiap materi atom Thomson. Atom Thomson membuat satu teori atom yang berbentuk bulat yang dimana muatan listrik positif yang terbesar merata dalam atom dinetralkan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif. Dan yang ketiga itu ada teori atom Rutherford. Nah, pada tahun 1903 melalui percobaannya teori atom Rutherford ini membuktikan bahwa teori atom Thomson yang menyatakan elektron terbesar merata dalam muatan positif atau tidak benar. Hal ini Rutherford mendorong tertarik melanjutkan eksperimen Lennard dengan bantuan kedua muridnya, yaitu Hans dan Hershey. Yang keempat, teori Bohr. Pada tahun 1913 berdasarkan analisisnya, atom Bohr mengajukan model atom, yaitu di dalam atom terdapat lintasan-lintasan tertentu tempat elektron dapat mengorbit di inti tanpa disertai pemancaran atau penyerangan energi. Dan yang kelima itu ada teori atom mekanika gelombang. Yang di sini ada Werner Heisenberg dan Lawes dan Erwin. Nah, pada tiga ilmuwan ini menurut model atom mekanika gelombang ini dapat menjelaskan dari kelemahan teori atom
atom Rutherford. Namun berkembang selanjutnya diketahui bahwa gerakan elektron menyerupai gelombang, sehingga pada tahun 1927 Erwin, seorang ilmuwan dari Australia, mengemukakan teori atom yang disebut dengan teori mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Nah, yang selanjutnya itu ada model atom Dalton. Nah, pada model atom Dalton, satu itu materi terdiri dari atas partikel terkecil yang disebut atom. Atom tidak dapat dibagi, tidak dapat dicipta atau dimusnahkan. Dan yang kedua, atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama dalam segala halnya, yaitu ukuran, bentuk, dan massa, tetapi berbeda sifat dari atom unsur lainnya. Dan yang ketiga, reaksi kimia. Pada reaksi kimia atom Dalton ini adalah menggabungkan, pemisahan, atau penyusunan kembali atom-atom. Dan yang keempat, atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom unsur dan membentuk senyawa dan berbanding pada bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini ada atom satu unsur yang bisa dilihat itu ada atom-atom atau sifat yang berbeda sifat. Dan yang keempat itu ada unsur-unsur yang dapat bergabung. Dan pada dasar teori atom Dalton itu ada hukum kekalahan massa, bisa disebut Lavoisier. Nah, murid-murid bisa lihat itu ada CaCl2, Na2SO4. Nah, di dasar teori atom Dalton ini mempunyai hukum perbandingan tetap, yaitu force. Dan bisa dilihat gambarnya di atas. Nah, yang ketiga itu hukum perbandingan berganda. Inilah yang disebut dengan teori atom Dalton. Nah, inilah model atom Dalton. Yang kedua itu model atom Thomson. Dia berbentuk tabung sinar, yaitu katoda. Nah, di sini ada percobaan sinar katoda, bisa dilihat. Dia mempunyai muatan elektron 1,75 dikali 10 gram. Nah, ini itu pada atom Thomson ini ada percobaan tetesan minyak. Dan dia memiliki muatan yang 1 elektron 6022. Nah, inilah disebutkan model atom Thomson seperti gambar di atas. Dan yang ketiga model atom Rutherford. Nah, dia ini pada percobaan lempeng emas. Dan dia memiliki partikel A yang menembus dan dibelokkan oleh intinya. Dan yang keempat model atom Bohr. Nah, inilah model atom Bohr. Nah, ini atom Bohr-nya. Dan kelima model atom mekanika gelombang. Nah, pada model atom mekanika gelombang ini
mempunyai tiga. Yang pertama, prinsip ketidakpastian dari Hertzsprung. Yang kedua, Louis de Broglie. Dia mempunyai elektron mempunyai sifat dualistik. Yang ketiga, Erwin, persamaan gelombang yang melibatkan perilaku partikel dan perilaku gelombang. Nah, di model atom mekanika gelombang ini ada 3 ilmuwan. Dia bekerja sama untuk menemukan atom yang mana yang bisa dirumuskan. Nah, pada model atom mekanika gelombang ini, untuk menggambarkan posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan model atom mekanika gelombang yang dimana digunakan di bilangan kuantum. Nah, bisa ibu tuliskan di sini bilangan kuantum. Bilangan kuantum n sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, pada bilangan kuantum ini itu bilangan kuantum utama, dan kedua bilangan kuantum azimut yang dinilai dari 0 sampai N1. Dan di model atom mekanika gelombang ini ada bilangan kuantum magnetik. Dan yang keempat ada bilangan kuantum spin. Nah, ini gambar spin elektron, yaitu searah jarum jam. Nah, ini ada orbital SP, D sama F. Nah, ini ada orbital 2P. Ini ada orbital 3D. Dan ini orbital 4F. Ini ada contoh tabung hubungan bilangan kuantum N, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Ibu akan menampilkan gambarnya. Nah, ini adalah tabel hubungan bilangan kuantum yang dimana bilangan kuantum N ini, yang ini, dan bilangan kuantum azimut yang ini, dan bilangan kuantum magnetik yang ini, dan bilangan kuantum spin S. Ini itu. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu mengenai perkembangan teori atom. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan pada perkembangan teori atom. Nah, sebelum memasuki materi kelebihan dan kekurangannya, Ibu ingin tanya, apa sih kelebihan dan kekurangan teori atom Thomson? Ya. Salah satu kelemahan teori atom Thomson. Ada yang bisa menjelaskan? Kelebihan Thomson juga atau kelebihan Ford? Thomson. Saya Bu, Ya. kelebihan atom Thomson itu
menggagas bahwa atom terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Thomson menganggap materi positif sebagai jeli atau subkental di mana elektron tersebar di dalamnya. Ya. Nah, dari teori Thomson ini membuktikan adanya partikel lain ya yang bermuatan negatif dalam bentuk atom, yang berarti bukan atom terkecil ya. Ya. Nah, Ibu ingin tanya lagi nih, apa sih kelemahan dari atom Dalton? Ya. Kalau tentang saya, kelemahan atom Dalton itu dia tidak bisa dibagi. Dia kan atom Dalton kan banyak jalur. Intinya tidak bisa dibagi, tidak bisa dikatakan atau dibiasa. Betul sekali. Terima kasih Lili. Nah, Ibu ingin tanya lagi nih, kan Ibu ada menyampaikan perkembangan itu kan ada 5. Nah, yang kalian bisa ini Ibu ingin tanya lagi, kelebihan dari atom Bohr apa saja sih? Yang kalian ketahui saja. Atom Ya, Bu. Ya. Kelebihan atom Bohr itu menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau emisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Ya, betul sekali. Untuk kelemahan dari atom Dalton apa? bisa Ibu. Kelemahannya itu Bu berbentuk seperti bola kejam atau ini merupakan partikel-partikel kecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom yang menyusun suatu unsur bersifat identik atau atom tidak dapat diciptakan atau dimasukkan. Iya. Ya, betul. Nah, setelah Ibu menjelaskan perkembangan atom Dalton tadi, Ibu ingin kalian menganalisis perkembangan teori atom. Nah, di sini kan udah ada 6 orang kan? Ya Bu. Ibu yang bagi aja ya. Ya Bu. Ibu minta kalian tiga orang ini menganalisis perkembangan teori atom. Ya. Ibu bertanya Bu ya. Semua ke Bu. Misalnya kan teori atom ini kan ada modelnya kan ada Dalton, ada yang Prabu itu Bu. Terus kami tuh dalam satu kelompok tuh kami bertiga itu semuanya ke angkatan itu 6 itu kami analisis tuh Bu atau 1 jam. Salah satu saja, nanti selesai diskusi, nanti diskusinya itu di rolling lagi ya antara ini sama ini. Iya. Makasih Bu. Sama-sama. Bisa dimulai dari sekarang? Bisa Bu. Iya, boleh, silakan. Imam.
Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, ibu minta hasil dari diskusi kalian bagi lagi ya ke kelompok. Iya. Dan diskusikan lagi hasil dari kelompok kalian. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, ibu minta dalam satu kelompok ini presentasikan di depan hasil diskusi kalian. Semua tuh. Apa? Satu orang yang maju. Iya, satu orang saja. Satu kelompok. Satu kelompok Bu. Satu orang satu kelompok. Jelaskan itu kan Iya. mau saya untuk kelebihan untuk kelebihan teori atom Dalton berperan penting dalam perkembangan atom modern. Teori atom Dalton menjadi teori atom pertama dalam sejarah modern manusia. Teori atom Dalton mengundang berbagai pertanyaan dan keingintahuan para ilmuwan. Hal tersebut membuat teori atom modern terus berkembang hingga sekarang dan membuat Dalton dikenal sebagai bapak teori atom modern. Menjelaskan perbedaan unsur dan senyawa. Dalton adalah orang pertama yang menjelaskan perbedaan unsur dan senyawa. Menurut Dalton, unsur hanya terdiri dari atom, sedangkan senyawa terdiri dari molekul atau kumpulan beberapa atom. Kelemahan teori atom Dalton: ketidakadaan partikel subatomik. Kelemahan teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan adanya partikel subatomik, partikel pembentuk atom. Menurutnya, atom adalah partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Namun sebenarnya atom terbentuk dari subpartikel seperti proton, neutron, dan elektron. Atom bukanlah bola pejal. Atom sebenarnya bukan bola pejal yang padat sebagaimana dijelaskan oleh Dalton. Nah, silakan dulu. Ya, beri hapus untuk sini. Selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami di mana kami ini mengambil model atom Rutherford, di mana kelebihan teori atom Rutherford ini itu pertama eksperimennya berhasil menemukan inti atom atau nukleus yang terdiri dari proton dan neutron. Terus model Rutherford berhasil menggambarkan arah gerak elektron bermuatan negatif di sekeliling inti atom. Terus menemukan jari-jari pada atom dan inti atom. Terus Rutherford menemukan inti atom yang sangat kecil dan elektron yang ringan namun berkonsentrasi pada hampir keseluruhan massa atom. Terus lebih mudah dimengerti khususnya dalam penggambaran struktur atom yang rumit. Untuk kelemahan teori atom ini yaitu adalah tidak adanya penjelasan tentang spektrum garis atom hidrogen, terus tidak memiliki penjelasan stabilitas atom dan
elektron tidak dapat jatuh ke inti. Selanjutnya, kelemahan dari teori atom Rutherford ini yaitu pertama ada tidak adanya penjelasan tentang struktur tunggal atom hidrogen, terus tidak memberikan penjelasan stabilitas atom dan alasan elektron tidak dapat jatuh ke inti. Yang terakhir ada elektron berwarna negatif yang mengelilingi inti dapat membentuk spiral dan jatuh ke inti, namun faktanya elektron tetap stabilitas di lintasan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Ya, melihat Nah, mungkin itu saja. Ibu di sini Ibu akan memberi soal lagi tentang 2 soal saja yaitu tentang, mohon satu orang hapus papan tulis. Dicatat ya. Yang ini tugas untuk di rumah. Ya, ini tugas di rumah ya. Ibu, tolong dikerjakan. Mungkin mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu ingin salah satu siswa menyampaikan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang bisa dapat menyampaikan kesimpulan pada pagi hari ini? Ya. Dapat kita simpulkan bahwa teori atom mengalami perkembangan yang sangat lama dengan perlahan-lahan, yakni dari teori atom Dalton hingga teori atom mekanika kuantum dan sampai sekarang yang masih terus dilakukan penelitian. Teori atom berkembang mulai dari teori yang paling sederhana yang kemudian berkembang secara perlahan dengan berdasar kelemahan teori tersebut hingga sampai saat ini yang teorinya benar-benar terperinci dan cukup kompleks. Ya, baik, terima kasih atas kesimpulannya Siti. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk materi selanjutnya itu Ibu sampaikan di GC. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke kami. Oh iya, lupa. Biasa saja